Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa alaihi amin. Sampai mana? Wal takun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun apa tuka ba'da salati la tuwi syamsi muwazza'atan ay maksumatan ala arba'i wa dhaifah. Hai auradin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takunan beci ono apa tuka pira-pira waktu sira ba'da salat ing dalam sawise salat subuh maksudnya ilalu isyamsi tu mekong metune srengenge iku muwazza'atan den bagi hai maksumatan tegese den bagi ala arba'i wa dhaifa ing atase papat pira-pira penggawean baik auratnya tegese pira-pira wirid wajifatin rupane wirid penggawean atau wirid fidda'awatin dalam pira-pira donga fidda'awatin dalam pira-pira donga falyabda'ha mongko becik ngawitana sapa wong falyabda'ha mongko becik ngawitana sapa wong ing da'awat donga-donga itu diawali dengan apa? Bizikrillah kelawan zikir Allah, zikir maring Allah. Tama kaya keterangan maro kami sediat apa zikruhu nutur mah wala yabda'ulan ora ngawiti sapa wong bisuali kelawan penyuwun. Carane donga iku ngono. Kala dawa sapa Salamah Ibnul Auka masami itu ora krungu ingsun Rasulullah ing Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istabtihu hale ngawiti atau membuka sapa kanjeng Nabi doa itu illastaftahu angin buka atau ngawiti sapa kanjeng Nabi ing donga biqauli kelawan dawe kanjeng Nabi subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab rupane subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab wal yabda'ha lan becik ngawiti sapa wong ing dakwah bisolati lan maca selawat ala nabi ngatasi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumas'al nuli jaluk sira hajataka ing hajat sira. Sumah bin nuli mungkasono sira bisolati lawan maca selawat maneh ala nabi ngatasi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Allah mawasatun Gusti Allah yang balu nerima sapa Allah as-salata ini ing selawat loro. Wa huwa utawi Allah iku akramu iku luwih mulya min ayyada saking yen to ninggal sapa Allah ma ing perkara bainahuma kang tetep ing dalam antaraning salat ini. Ada yang mengkono keterangan di atas itu caranya itu falyabda fi dalam kitab iya. Wa wadifatin. Jadi caranya kamu berdoa itu supaya doa itu dikabulkan oleh Allah itu seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya itu jangan langsung ke intinya, dirayu dulu, dipuji-puji dulu Allah gitu loh. Atau kalau nggak gitu caranya seperti ini, ya seperti ini. Jadi ada 4 isi di dalam bagian doa itu harus ada 4 isi. Pertama dimulai dengan memuji Allah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin seperti yang kita praktekkan sehari-hari itu di pesantren itu ya. Dipuji dulu Allah, terus mahasucikan Allah, ya. Membaca tasbih, pokoknya Allah tok pertama itu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakfi masjidah. Seterusnya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, kan pujian-pujian pada Allah itu.
Yang kedua, baca sholawat. Nah, terserah, yang mana aja sholawat, terserah. Sholawat apa namanya, munjiat itu, ya sholatan tunjina itu, atau sholawat fatih, macam-macam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim wa sabaq. Atau sholawat yang biasa dibaca oleh kalian itu ya, torekot sini itu ya. Saya sendiri tidak hafal itu ya. Allahumma sayyidina Muhammadin yang apa namanya, ada menyebut Nabi Mukhtar ya, Wali Ladhar gitu ya. Nah itu terserah yang mana aja sholawat. Pekan kamu gak bisa ngomong Arab, yo ngomong bahasa Indonesia gak apa-apa. Bahasa Jawa ya Allah, moga-moga rahmat takdim selalu dilimpahkan kepada Rasulullah dan keselamatan semoga terus padanya. Gitu aja. Itu sudah pahalanya juga sholawat. Yang pertama memuji Allah, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga baru doamu gitu loh. Yang terakhir ditutup dengan sholawat lagi. Kenapa kok begitu? Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali, di sini dijelaskan dalam kitab Ihya, strategi untuk doa kita itu supaya diterima itu, doa itu diapit oleh 2 kali sholawat. Sholawat, doa, sholawat. Misalkan, hamdan yafi terus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kok distrategikan seperti itu? Karena sholawat itu pasti diterima oleh Allah. Dan sisipan doa itu diselempitkan di antara kedua sholawat ini. Ngerti maksud saya? Jadinya borongan ngono lho yo. Lek borongan iku yus pokoknya sak keranjang, ono sing elek iki tetep diambil ya enggak. Namanya juga borongan. Kalau Anda beli mangga eceran itu mesti milih yang bagus apa enggak? Milih kan? Harganya lebih mahal enggak? Pasti lebih mahal. Dan kita harus milih, rugi nanti kalau karena lebih mahal. Coba keranjangan. Misalkan satu keranjang isinya 20 kilo. Nah kalau kamu eceran itu sekilo 10.000. Tapi kalau keranjangan sekilo 7.500, 150.000. Tapi kamu dapat 20 kilo. Kira-kira begitulah kira-kira logikanya. Percaya silahkan, nggak percaya silahkan. Ya. Strategi berdoa itu bahkan di antara para wali-wali itu dan antara para ulama-ulama sepuh kita itu kalau berdoa doanya sedikit sekali. Yang doanya itu memuji Allahnya itu yang doanya itu. Ya. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna bi haqqi la ilaha illa anta wal hayyul qayyum al quddus salamul mu'min. Begitu disebut Allah macam-macam. Setelah itu baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad sholatan tunjina. Kurang mantep tambah Allahumma sholli sholatan kamilah. Kurang mantep tambah Allahumma sholli ala Muhammadil fatih. Ya, macam-macam doa sholawat macam-macam. Baru setelah itu ya Allah saya butuh istri. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad itu lebih berkesan gitu loh kepada Tuhan kalau digituin. Ya enggak? Karena orang itu kalau kamu dipuji-puji, ngene. Bukan berarti saya ingin menyamakan caranya Tuhan dengan cara kita. Logika sederhana saja. Secara naluri manusia itu lebih suka dihina apa dipuji? Secara naluri lebih. Rasulullah itu senang kalau dipuji. Bukan berarti terus GR loh, beda loh ya. Rasulullah itu senang dipuji. Suatu saat Rasulullah itu didatangi oleh salah satu sahabat. Dia memuji Rasulullah dengan cara menyampaikan syair. Ya. Jadi memuji Rasulullah dengan bersyair. Kemudian Rasulullah senang karena Rasulullah senang, ya. Kemudian Rasulullah memberikan sal. Rasulullah itu ada sal yang motifnya lorek. Kemudian dikasihkan ke dia karena Rasulullah senang dengan pujian-pujiannya. Dikasih hadiah sal lorek. Sal lorek itu bahasa Arabnya burda, gitu loh. Jadi pertama kali itu bukan burda sholat burda yang kita baca Imam Busiri itu ya. Allah ya sholli wa sallim damin amin tadakuri jirani gitu. Bukan itu. Dulu sebelumnya di zaman Rasulullah. Ini Imam Busiri ini kan
sudah jauh, dan zamannya itu sudah bukan sahabat, jauh sekali di bawahnya Rasul, berabad-abad setelahnya. Nah ini zaman Rasulullah pernah Rasulullah didatangi seperti itu, baca burda, baca pujian-pujian terhadap Rasulullah, rasa cintanya kepada Rasulullah diungkapkan dalam bentuk nyanyian lah, cara saya kira syair itu pujian, pantun atau apalah, pokoknya yang agak berseni gitu ya katanya. Itu Rasulullah senang sampai dikasih. Nah, sampai sekarang ada itu di museum Turki. Jadi sal lorek yang diberikan Rasulullah pada namanya burda itu sampai sekarang masih ada. Nah, apalagi kita yang bukan Rasulullah ya, wah dipuji yang miber yang rasanya ya, terbang. Allah juga begitu, Allah itu senang karena memang hak pujian itu semuanya milik Allah. Kalau di awal dulu ngaji berapa tahun yang lalu ya, ini mulai saya nggak tahu nih. Saya lambat sekali kalau ngaji. Baru halaman 29 ini ya. Ada 2 atau 3 tahun lupa saya ini ngaji. Itu saya menerangkan di pertemuan awal dulu. Jadi pujian itu ada berapa? 4 kan? Iya, betul. Pujian Allah kepada dirinya sendiri, pujian Allah kepada makhluknya, pujian makhluk kepada Allah, kemudian pujian makhluk kepada sesama makhluk. Keempat-empatnya ini hakikatnya pujiannya untuk Allah. Makanya jadi orang itu kalau kita dipuji terus itu GR kadang. Maaf loh, kadang tidak sengaja karena kita dipuji-puji, wah ya gak ngetok rokok, ya enggak. Oh iya, iso. Aku udah cak pancen kit biyen iso pandang sampean. Lho kok iso apa? Sampean cool ya. Keren sampean iki. Delokane sampean biasa tiba-tiba pinter sampean. Jak. Tak kroso ngetok rokok. Iya enggak? Kopi bisa aku sembayang. Nah, saya tidak bermaksud ingin mengatakan Allah juga begitu, enggak. Tapi Rasulullah dengan dipuji, beliau senang. Dan itu bukan termasuk maaf ya, menjilat, bukan. Itu caranya beda loh kalau munafik ya. Kalau munafik itu di depan memuji, di belakang menghina. Nah ini pada Allah masa begitu ya. Jadi banggakan Allah punya hamba seperti kita dengan cara dipuji. Termasuk diantaranya ada salah satu cara wazifah ataupun rutinitas kelompok keagamaan tertentu ya, kayak majelis-majelis itu saya pernah ikut dulu dan saya capek karena malam ya. Itu kalau tawasul itu baca Fatihahnya itu ping 100. Fatihah sampai ada ping 1 Fatihah sampai belenger kapan acara intine iki. Akhirnya terus maca wirid iku mek titik zikire. Kenapa? Dan salah satunya karena kita merasa kita lemah, kita butuh bantuan orang yang lebih dekat pada Allah. Makanya dengan cara bertawasul. Betul, itu caranya, itu seperti itu salah satunya. Bikin orang senang dulu. Kalau orang itu sudah senang, dia lupa, sudah nggak rasional sudah. Allah juga nggak hitung-hitungan akhirnya. Kalau Allah dibuat senang oleh kita, gitu loh. Itu trik doa itu begitu. Paham ya maksud saya ya? Jadi ada caranya, semua ada caranya kok. Anda minta uang ke ayah Anda dengan cara yang begini, merendah dulu ya, baru naik. Paham maksud saya? Merendah dulu, baru naik begini. Dengan belum apa-apa langsung gas. Beda tuh ya. Misalkan begini, kamu kirim surat. Zaman saya dulu mondok itu surat ya. Sekarang mungkin WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda saya mau ngabarin bahwa anak bapak sehat, Dewana semuanya belajar saya lancar, alhamdulillah. Tapi kebetulan ini keuangan sedang nipis. Lo itu orang tua langsung itu beda lah, Pak. Jadi niat mau enggak jadi bapak loh. Mainnya main kasar begitu. Apalagi ke Allah. Jadi sampai ini serius kok enggak ke Gusti jadi pangeran kali gitu. Nah, kon tingkatanku sih remeh-remeh ya. Malaikat wis gregeten pengen meresrai. Ini dicel-cel buah makan kire masih gitu. Jangan begitu, ayah
kita marah. Allah juga begitu, jangan dibikin marah. Senangkan Allah, banggakan Allah itu bangga punya hamba seperti kita. Setelah itu apa yang kedua? Senangkan hati makhluk yang paling dibanggakan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad, dengan cara dengan membaca. Jadi Rasulullah itu bersabda, yang paling dekat denganku besok di surga adalah yang paling banyak membaca sholawat kepada aku. Ya. Aksaruhum alayya sholatan, kata Rasulullah. Yang paling dekat besok posisinya dengan aku di surga adalah yang paling banyak membaca sholawat kepada aku. Makanya wali-wali itu macam-macam ya. Salah satu wajibnya wali itu, rutinitasnya itu adalah baca sholawat itu 100.000 kali gitu sehari. Mocone opo. Mungkin krono wali gak perlu kerja ya. Dengan baca sholawat dia makomnya tajrid, makomnya sudah kosong hatinya. Yang ada hanya terisi oleh Allah, segala kebutuhannya itu sudah dicukupi oleh Allah, mungkin gitu ya. Duit teko misalnya gitu ya. Ana wong apa ngono. Ada begitu itu. Ada wali itu hidupnya diceritakan katanya hidupnya sederhana. Omahe gede kono sing bolong kok. Tapi setiap orang yang majul kepadanya dan minta bantuan kepadanya, tinggal dibukakan di sejadah ini. Betul, jalur bantuan apa? Saya butuh 1 juta. Si yo menawa ono dibuka ono 1 juta. Didelokne gak ono. Jangan kau pikirkan berarti wali itu seperti pesulap. Baik kang ngono ya. Itu namanya maqam tajrid. Dalam ilmu tasawuf disebut maqam tajrid, kosong hatinya kecuali ada Allah. Wis kon gak usah bayang ngono iku wis. Apalono jurmia, apalono tasrifan ya. Maca bidaya bener ngono ya wis sip kon ya. Gak usah mikir kacau mikir ngono itu ya. Jadi puji dulu Allah, semampu-mampunya, sehebat-hebatnya kau puji Allah. Setelah itu baca sholawat, baru kau sampaikan permohonan. Setelah itu tutuplah lagi dengan sholawat. Wassallallahu alaihi wasallam. Sering kan begitu kita dengar kalau doa-doa ya, kus-kus kita, pemimpin tahlil apa, kalau memimpin doa itu, ya itu caranya begitu. Kenapa Pak kok harus diapit sholawat? Harus dipuji dulu Allah, diapit sholawat, ditutup dengan sholawat. Dan biasanya ya ditutup dengan pujian juga kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin ya. Amin al-Fatihah. Baru berkat itu ya kan? Kayak gitu ya. Misalkan ini lah contoh di tahlilan. Itu strateginya itu supaya keterima itu seperti ini. Kan orang itu kalau ditamoni terus dideketi, dipuji-puji tuan rumahnya ya. Apa itu kan Enggak ketahuan kalau tujuannya pengen minjem uang kamu ya kan. Habis ngobrol ngalor ngidul cerita dipuji-puji sampai depan ya ternyata aja. Sampai suwe cak yo pondok iki ya. Loh, kan karo ta? Suwe ta ya karo jak aku sing 5 tahun. Iya, aku 75 tahun aku. Tiba kiai ini dhewe sing ngono. Kiai ini jelocak tapuk kon ngawur. Nek kiai ini 75 tahun ya gak mondok ya pancen nek ngono ngene. Kiai ini kok. Seperti itu kira-kira. Caranya itu gitu toh, strategi berdoa supaya kita itu terjamin dikabulnya doa kita. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wadifatin lan wiritan atau rutinitas itu fil azkari dalam biro-biro zikir dan tasbihat lan biro-biro tasbih, maca tasbih. Wa iya utawi azkar wa tasbihat kalimat itu biro-biro kalimat warada kang tumeka fi tikrariha ing dalem bolan baleni azkar wa tasbihat sing tumeka apa fadhailu biro-biro keutamaan atau biro-biro fadilah. Sak takti lan bakal teko apa azkar wa tasbih fi kalami dalam jauh musannaf. Wa ta apa iki? Wa takarruriha lan
bolan balene azkar wa tasbihat fi subhatin ing dalam tasbih. Itu misin kelantin maca masin subha. Wa yautawi subha khorzatun iku pira-pira munte itu apa ya? Lek kaya tasbih ku di apa sih? Sing ditata kaya tasbih itu munte itu apa jenenge? Munte itu ya yang rajutan. Iku khorzatun pira-pira munte mandumatun kang den ronce ya, munte kang den ronce. Waktu sama lan den arani apa subha aikon hale maneh muzakkiratun ing aran muzakkira ai aufi yadi ka utawa ing dalam tangan sira. Wajifatin lan wajifah fi qiraatil Qur'ani atau rutin ya fi qiraatil Qur'ani dalam maca Qur'an. Ainal Qur'an mung satu Qur'an iku jami'un ngumpulake li fadil dzikri maring utamaane zikir wal fikri lan mikir wa du'a lan donga. Ida kana alikane ana apa Al-Qur'an iku minta dibirin den angen-angen. Fa yustahabbu muqaddim sunnahake laka maring sira apa qiraatu jumlatin maca sak grup gitu. Jumlah itu sak grup minal ayat saking pira ayat. Allati kang waradat tumeka wal akhbaru pira-pira kabar hadis sifatnya kelan keutamane ayat. Ada ayat-ayat tertentu yang di situ itu memiliki keutamaan berdasarkan keterangan. Wahua utawi apa jenenge mau kae bacaan-bacaan istimewa ayat-ayat tertentu itu iku antak Qur'an yang maca sira surat Al-Fatihah ing surat Fatihah. Surat Al-Fatihah ing surat Fatihah yang dapat pahala keutamaan itu ya. Termasuk di antaranya baca Fatihah. Wa ayatul kursi lan maca ayat kursi wa khatimatil Baqarah lan pungkasane surat Baqarah mingkoli dawe saking dawe Gusti Allah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbil wal mu'minun. Ini dua ayat inilah yang istimewa ya. Dengan ayat ini kita enggak langsung disiksa oleh Allah. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad kalau melaksanakan kesalahan apalagi kesalahan besar langsung diajar sama malaikat ya. Kita enggak dikasih kesempatan tobat sampai akhirat itu. Sampai mati kita itu masih dikasih kesempatan tobat. Wa syahidallahu lan ayat syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa min qawmin muqis. Wa qilillahumma malikal mulki lan ayat qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzil mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa begitu seterusnya. Al ayat ini ya rupanya ayat loro. Wa qalilan dawe Gusti Allah laqad ja'akum rasul lain ada keistimewaan ini. Laqad ja'akum rasulun amusikum ila akhirih. Pokolilan dawi nan saya jelaskan laqad ja'akum. Pokolilan dawi Gusti Allah taala laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. La tadkhulul masjidil haram insyaallah amin dan seterusnya. Pokolilan dawi Gusti Allah subhanahu wa taala alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Al-ayat diterusno ayat itu. Wa khamsa ayatin lan 5 pira-pira ayat min awalil hadid saking kawitane surat Al-Hadid. Nah, tak apa lagu ayat. Wa salasan lan 3 ayat min akhir surat Al-Hasyr. Nah, ini lagi. Saking akhir surat Al-Hasyr hakada kaya menungkono fil ihya ing dalam kitab Ihya. Ini lek tak jelasno aku gak mari sepiro itu. Ya ada keistimewaan di ayat ini sebagian nanti kita bahas ya. Terus saya wa watifatin lan rutin fitafakurin dalam mikir pamahma tayasaro moko nalikane gampang dadi gampang laka kacune sira al fikru mikir-mikir wa huwa utawi tafakur iku asroful ibadati luwih mulyane karo ibadah isfihi krana itu tetep dalam tafakur makna zikri utawi maknane eling lillahi maring Allah wa ziyadatun
lan tamwa ziyadatu amro ini lan tambahe perkara loro. Dalam berpikir itu ada keistimewaannya. Ya. Ahadu matasalasi amro ini ziyadatul ma'rifah nambahi pengetahuan. Idil fiku krono utawi mikir iku miftahul ma'rifati kuncine pengetahuan. Kuncine weruh. Wal kaswilan buka lan terbukanya sesuatu yang tertutup itu dengan cara mikir akhirnya terbuka. Usalina kami pindho iku ziyadatul mahabbati nambahi cinta. Istilaya yuhibbu krono ora cinta apa al-qalbu ati illa man angin wong iktaqada. Kang nekatake apa qalbu ta'dimahu ing mulya aku ngagungake man. Ta'dimahu ing ngagungake man. Wala tan kasibulan ora dadi kebuka apa uzmatullah taala keagungan Gusti Allah taala illa bil ma'rifati sifatihi angin kelawan ngaruhi pira-pira sifat Allah ma'rifati qudratihi lan ngaweruhi kekuasaane Allah wa ajaibi af'alihi lan pira-pira keajaiban pekerjaane Allah. Pira-pira pekerjaan Allah kaya mongko hasil minal fikri saking mikir wal ma'rifatu weruh wa minal ma'rifati dan saking weruh apa at-taqdimu ya sing dihasilno dari ma'rifat apa at-taqdimu ngaku-ngaku Allah. Wa minat ta'jimi dan saking dan hasilakin saking ngaku-ngaku Allah apa al-mahabbatu cinta maring Allah. Atau fakir mau mikir-mikir sira bitom mintai wa fatiha wa fatafakkar boleh tu fakir boleh ya. Fatihah wa sukunil fa. Wa kasril fa. Mudhari aftara atau fatufakiru boleh begitu. Bitom minta mufakiha tafakkaro atau mufakiru sukunil fa tufkiru boleh begitu. Tufkiru tafakkaro tufkiru. Kayak yang maksudnya tufkiru tasrif fa. Mudhari ku fil mudhari aftara iku fil mudhari aftara bil hamzah kelawan gawe hamzah. Wa fakaro lan fi'il madi fakaro min babi daraba dan pertama fi syihawal misbah. Fima ing dalam perkara yang fauka kang manfaat apa maing sira fil muamalah ing dalam ibadah muamalah ma Allah sertane Gusti Allah. Bi anku hasiba kamari kelan yen to niti-niti itu berhati-hati sapa sira nafsaka ing awak sira fima dalam perkara sampai kang wis dingin apa apa sing garae awake dhewe iki mikir-mikir itu apa minggu dulu bikasan pira-pira dosa sira apa khotoya kalan pira-pira kesalahan sira wa taksira kalan sembrono sira ae tawanika tegese nunda-nunda sira fi ibadati maulaka ing dalam ibadah maring Gusti sira wa tafakkuri bendoro sira ta Gusti sira wa tufkiru lan mikir sapa sira fi main dalam perkara yang fauka kang manfaati apa main sira fi ilmil mukasyafati dalam ilmu mukasyafah wa zalika lan kono mikir-mikir iku bi antafakkara kelawan yen to mikir sira marotan kelawan ambalan sepisan fi ta'arrudika ing dalam oleh madhep sira ain ibalika tegese madhep sira liqabihi maring siksane Gusti Allah al-alimi kang menyakitkan wa sukhtihi lan bendune Gusti Allah al-azim kang agung au fi ni'amillahi dalam pira-pira nikmat Allah taala wa tawaduri ala ihlan numpuk-numpuke pira-pira peparing Gusti Allah az-zahirati kang pertelo wal batin batin samar wa taratu bi wa tarat apa iki bisi kotil mudhari al-muftil ikhrajah ma'tufan ala fa wa turatib lan nertibno sira bisi kotil wa turatib lan nertibno sira bisi kotil mudhari al-mufid lil khitab kang maring faedah lil khitab maring mukhatab atau mukhatabah maktuful ikutin atau fahin ala tafkaru atau tufkiru tadi bitat birika kelawan angan-angan sira ai fikrika tegese mikir sira
aurat kae pira-pira wiridan sira fi jami yaumi kae dalam sekabehane dina sira litatadaraka supaya nyusul sira bihi nyusuli itu sambung menyambung litatadaraka supaya nyusuli sira bihi kelawan aurat kae itu main perkara farato kang kelewat apa mae sabab kok kelewat min taksirika saking sembrono sira walituslihahu lan supaya bagus sira ing man wa tahtari zalan ngrekso sira minat ta'arrufi saking madhep lisuhtillahi maring bendune Gusti Allah al-alim kang nglarakake fiyaumika ing dalem dina sira wa tazidu lan nambahi sira ma'rifataka ing pengetahuan sira weruh sira bi qudratillahi kelawan keagungan atau apa kuasane pangeran wa yazidu lan nambahi apa khaufuka rasa wedi sira minhu saking Allah litazida supaya tambah apa makrifatuka oleh weruh sira bil alaik lan pira-pira nikmat wa yaksuru lan akeh dadi akeh atau yaksuru lan akeh apa syukruka syukur sira alaiha ngatasi ala faqalu mengko mulai gawe kemusan kita tadaraka iku illatu liqaulihi iku illatun illat liqaulihi maring gawe kemusan tufkiru fi dunubi faqalu gawe kemusan tahta isu iku illatun dadi alasan liqaulihi maring gawe kemusan turiduka ditokok mandeke gak tepak to iki watanwi lan niat sira al-khaira ing kebagusan iku maktubun den atau bahkan ajar ala tufkir ai tuhdiru tegese ngadirake sira kon dalam hati sira niat ada al-khair ing niat tekani kebagusan fi amalika ing dalam pira-pira amal sira li tafsika maring awak sira wa fi muamalika lan ing dalam ibadah sira tanwi al-khaira bi jami'il muslimina maring sakabehane pira-pira Islam faniyatul mar'i mongko niate awak-awakan itu khairun dulu kamu min amali ketimbang amali mar'i. Direk iki sing tepak sing ndi to? Salah bener la ilallah. Boleh. Allah usah sakit. Saya mau cerita tadi tentang ada kelebihan ayat yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi bohong. Ada tuduhan dari kelompok sebelah, dari teman-teman kita dari kaum Wahabi itu bahwa Yasinan dikritik, ya enggak? Waqiahan dikritik, kemudian baca Tabarok dikritik dan sebagainya. Padahal itu memang anjuran dari Rasulullah. Alasan mereka, loh, bukannya Al-Quran itu mulia semua ayatnya, tapi kok kenapa kok mengkhususkan pada ayat-ayat tertentu? Ya karena ada perintah dari Rasulullah. Goblok. Iya loh. Kalau tidak ada perintah dari Rasulullah, ngapain kita melakukan itu? Kita juga tahu kalau kita itu tidak ada anjuran tertentu itu nggak mungkin dibaca. Salah satunya keistimewaan surat Fatihah. Ya, surat Fatihah itu keistimewaannya adalah apa? As-sab'u al-masani, ya. As-sab'ul masani umul Quran. Itu Rasulullah sendiri yang cerita. Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran. Itu ya surat Fatihah. Dan Rasulullah pernah ngajari sahabatnya, tidak semuanya ya. Ada beberapa sahabat yang ada bakat-bakat nyowo, itu diajari Rasulullah nyowo dengan apa? Fatihah kan? Sampai ada ceritanya hadisnya itu ada seorang sahabat nyowo diminta bantuan untuk nyowo karena dia pernah diajari oleh Rasulullah dibacakanlah surat Fatihah, sembuh itu yang sakit itu. Setelah itu dia mau dikasih hadiah kambing, dia mau. Setelah itu dawuh matur pada Rasulullah, ya Rasul, saya dulu pernah diajari Fatihah untuk nyowo. Iya, ini saya ada pengalaman ada orang gini terus saya lakukanlah apa yang pernah Anda ajarkan. Lah kok kebetulan sembuh. Lah terus kata Rasulullah. Nah itu dia mau ngasih kambing ke saya. Saya tolak lah. Oh saya bantu lillahi ta'ala kok katanya. Gak ngono le kata Rasulullah.
Kalau kamu tidak boleh meminta apapun dari pekerjaan yang dalam bentuk bantuan-bantuan perdukunan atau suhu itu loh, bukan perdukunan, suhu. Tapi kalau kamu dikasih jangan ditolak, itu rezekimu kata Rasulullah begitu. Nah terus kalau kita baca Fatihah loh kok dikritik, disalahkan loh. Emang bacaan Fatihah itu dari kitab suci agama lain apa? Ada loh di Injil gitu. Di Taurat ada, di Zabur ada. Nah ada di pengajaran kita, kok susah amat kok. Jadi gak usah bawa rumah tuduhan-tuduhan bodoh dari kaum-kaum sebelah itu ya. Yang kedua, ayat kursi tadi disebutkan ya, ayat kursi. Itu salah satunya ayat kursi itu untuk membentengi, hebat Rasulullah itu ya. Ada awal dalam surat Al-Baqarah itu ada keistimewaan. Suratnya juga istimewa, itu paling panjang ya, 270 sekian ya, atau 280 sekian lupa saya. Itu ada awal, ada tengah, ada akhir. Ya nggak tengah-tengah amat maksudnya. Ini ada keistimewaannya sendiri. Makanya ketika tahlilan itu dirangkai kan, alif lam mim itu awal Baqarah tuh. Ya, Hudalil muttaqin ulaika humul muflihun. Itu awalan. Pertengahannya apa? Apa? Wa ilahu illahu wa Allahu la ilaha illa huwa. Ayat kursi. Ayat kursi itu kemudian akhirnya juga dibaca. Lillahi ma fis samawati wa fil amana rasulullah la yukallifu nafsan. Betul enggak? Itu ndak ngarang goblok. Aku sebel delok wong lho. Islam ngarang modal jenggot dawa, ya enggak? Motone kudu mendeli, ngene apa, ireng kabeh. Yang disangka ahli sholat malam, tapi otaknya kotor gitu loh. Selalu sibuk ngurusi ibadah orang lah. Ibadahmu tuh blok, terus kebenaran pegak. Kon dewe seperti selamat pegak masuk neraka selamat pegak. Dikira terus ngawur gitu loh acara tahlilan itu. Enggak ngawur. Enggak ada satupun loh acara tahlilan itu ajaran bacaannya kemurtadan itu ada enggak? Terus tahlilan itu kemudian dimodifikasi campur haleluya, ono apa enggak? Kok cek gobloke kok kurang kerjaan kok ngurus-ngurusin begitu kan. Rujak itu ya, kalau disendiri-sendirikan gak enak. Gak percaya bengkuan pangan dhewean, bengkuan tok. Tempun pangan dhewean anyep. Pencet panganan dhewean kicer-kicer matamu. Ayo menyentuh aku. Gula di pangan sak kuat-kuate mutah balik. Kurang puas, asem dipangan dhewean asem itu. Apa meneh micin, boleh gak protol untungmu ya. Tapi kalau kemudian semua ini diracik jadilah rujak loh, goblok. Rasane ngono tahlil itu ngono. Fatihah itu diperintah oleh Rasulullah. Bacaan awal surat Al-Baqarah itu diperintah. Ayat kursi juga sering dianjurkan oleh Rasulullah dibaca. Penutup ayat kursi itu juga keistimewaan bagi umat kita. Kita itu gak langsung disalahkan loh oleh Allah. Kita itu gara-gara ayat amana rasulullah wa ursila ilaihi rabbun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha rabbana la tu'akhidna in nasina. Ini hadiah terbesar bagi umatnya Nabi Muhammad. Goblok pol dengan ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah kalau kami ini lupa ya, jangan kami kau siksa ya Allah. Iya kata Allah. Enak loh. Wolol mendoyo. Kau lagi waca. Wis umat taek lagi. Aku segregeten tok golek itu. Kau lagi waca. Ya, jangan lagi waca dalam hal tertentu itu bid'ah. Karena itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Sih hadis Rasulullah kan waca itu piye? Hadis palsu apa piye? Wendeng, apalah hadis limo yang metowek nyala-nyala. Saya pastikan tolol itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Kalau kami lupa,
Jangan kau siksa lah ya Allah. Au akhtona, atau kami melakukan kesalahan, jangan kau siksa. Iya, kata Allah. Ya. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alladziina min qablina. Ya Allah, jangan kau berikan beban yang berat dan model-model kaum seperti kaum sebelum kami. Itu permintaan Rasulullah. Iya, kata Allah. Dulu zamannya Nabi Musa, kalau ada pelanggaran berat, itu cara tobatnya gimana? Bunuh diri, kue boko saya bunuh diri. Setelah itu kalau tobatnya diterima, urip maneh, kon wani kon. Mau dipraktekno ajaran ngono. Zamannya Nabi Musa itu begitu. Aku mang rodok males ngaji ya jane. Wis meh isin aku. Ternyata ono keterangan semangat meneh ngaji ya. Dulu umatnya Nabi Musa itu begitu. Kalau pelanggaran itu termasuk pelanggaran serius, cara tobatnya bunuh diri. Kalau tobatnya diterima, dia dihidupkan lagi oleh Allah. Kalau tobatnya nggak diterima, terus mampus. Mau kamu melaksanakan ajaran itu? Goblok mentok. Kita itu sedang membanggakan ajaran Rasulullah dengan adanya 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu. Paham ya? Oh no. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan timpakan kepada diri kami ini beban yang kami tidak kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak kok memberikan beban yang tidak kita mampu, itu enggak. Jadi kalau kamu punya panu di gegermu, itu mesti kamu bisa menyelesaikan sebetulnya. Kalau kamu punya belek di matamu, itu pasti bisa disembuhkan. Kamu berarti mampu melaksanakan itu. Dan itu hanya umatnya Nabi Muhammad. Kita sedang membanggakan ayat itu karena itu dianjurkan juga untuk dibaca oleh Rasulullah. Itu dibaca itu, suruh Rasulullah nyuruh kita. Kok gak oleh? Islam tahe ya apa itu? Ada ajaran nabinya kok mau dilaksanakan gak boleh. Gara-gara itu gak boleh dilakukan. Itu dilakukan di waktu-waktu tertentu dan itu menyalahi ajaran Rasulullah dan itu bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat neraka. Wes gak usah Quran-Quranan lah wes. Apa ganti kitab suci kan Wahabi? Gak usah Quran aja kok gawe. Lek sing waca ngono karep togel baru salahno. Oh, temen kok. Ono tolol yo kumpluan isin aku duwe dulur padha Islame kaya ngono isin aku ya. Coba ae kaya kali Islam, atine bosok nyalahno wong. Kontak-kontak wong. Man kafara. Tegas itu Rasulullah. Siapa yang mudah mengkafirkan orang, maka dia akan kafir dengan sendirinya. Balik nang awake dhewe. Ojo ngono, awas kalau ada yang pernah ketemu saya terus di tengah jalan jenggot dawa. Jenggot dawa silakan, tapi ora usah elek kaya mbek ngono. Karena jenggot Rasulullah itu enggak menyedihkan. Indah jenggotnya Rasulullah dipelihara, ayo dicukur lek kedawan. Jenggot 2 meter kaya wedhus kaya putih kadal dibangga. Yo iku sing gare otake goblok ya ngono. Nutrisinya itu metu nang wulu tok ya. Memalukan. Tolol mentok dalam memahami agama itu tidak begitu. Tidak begitu memahami agama itu tidak begitu. Ya. Waktu aku wis 5 tahun 6 tahun kemudian misalnya awakmu ngaku murid saya, aku kok ngaku murid kowe. Ya kok ditowo celana micing kampus koyo yo. Bapak ini adalah barang bid'ah sarung iki bid'ah blok zamane Rasulullah dan atlas udono lho. Usah sepakan ngono lho. Merek GT men, merek kan enggak ada zaman Rasulullah. Tolong kan. Apal hadis telu betes. Ya tidak begitu. Banyak ajaran-ajaran Rasulullah. Kok nek sing dulu ngerti hadis sih. Nyolah-nyalah tok. Ya. Dulu Buya Hamka dengkotnya Muhammadiyah. Allah yarham, luar biasa orang yang rasional. Ketika dia itu masih muda, Buya Hamka itu tidak mau baca kunut, itu tidak mau karena Muhammadiyah. Wah itu bosnya Muhammadiyah termasuk. Kalau saya ini spek dewa lah, kalau saya ini ya. Lecor gimu spek dewa mungkin ya. Wah itu kelasnya sudah kelas tingginya Muhammadiyah. Itu masih masa mudanya itu. Ini ada loh dalam biografinya. Tertulis dengan terang. Enggak mau kunut karena itu ya begitu itu. Begini salah macam-macam. Setelah beliau sepuh ternyata beliau mau kunut. Protes
kan, iya sampai dulu anti kunut gini. Sekarang kok malah tua, kok malah nggak tambah tegas, kok malah kalah sama kelompok. Gampangane NU lah, kok melok carane NU gini. Melok mazhab Syafi'i kok gini. Apa jawaban beliau? Bijak sekali jawaban beliau. Dulu aku tidak mau kunut karena yang kubaca adalah satu kitab. Dan sekarang aku mau kunut yang kubaca adalah 1000 kitab. Profesor, doktor luar biasa. Dengan fair mengakui, lah kok wong zaman saiki ya wis motone ngene rada hitam-hitaman ya to. Terus bathuke iki kaya ana arenge kae ya to. Wis bedhe kira wong wis ahli ibadah dan sebagainya. Zaman biyen iso ana wong ngono-ngono kuwi. Dipastikan wong tolol sing ngono kuwi ya. Dan Rasulullah sudah ngasih syarat akan keluar. Saya khruju min dil ihadar rajul. Kata Rasulullah akan keluar dari rusuknya atau keturunan pria macam begini ini. Besok itu dia itu ahli ibadah, baca Quran, tapi Quran tidak pernah melewati tenggorokannya. Apa maksudnya? Ibadahnya kuat, Al-Qurannya hafal bahkan, tapi dia itu ngawur dalam memahami Al-Quran. Ada hadis-hadis dah, kok sing goblok ya. Sing dicekel hadis Bukhari Muslim tok wis. Ngono ae sing diapali mek pirang puluh hadis. Padahal kutubus tis'ah itu ada, kitab 9 gede-gede. Ada Sunan Ahmad ya. Ada Musnad Ahmad, ada Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Ad-Darimi, Daruqutni, Ibnu Majah, Baihaqi, Tirmidzi, banyak sekali. Begitu. Nah sekarang saya cerita dalam tradisi kita. Ini boleh kamu amalkan dan ini sah. Saya mendapatkan ijazah ini dengan sah, kamu juga boleh mengamalkannya. Boleh. Salah satunya adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini disebutkan akhirnya surat Hasr. Laqad ja'akum rasul sampai suwe kita korek saking emosi ini rek. Sampai suwe lho ya. Emosi ngadep yang bodoh-bodoh ini ya toh. Ya bener awak bodoh tapi gak sampai awak nyalahno wong. Akhirnya surat Al-Hasr itu apa? Pernah tahu enggak? Kok akhirnya surat Al-Hasr? Bukan. Akhir surat At-Taubah. Ada akhirnya surat Al-Hasr juga. Akhirnya surat At-Taubah. Keistimewaannya tahu enggak? Apa akhirnya surat At-Taubah? 2 ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, apal kamu. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina fa ayyun tawallau fa qul hasbunallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul alamin. Kamu tahu enggak salah satu kelebihannya? Untunglah kamu yang masuk hari ini ya. Yang enggak masuk enggak usah kau ceritakan dan dia enggak sah mendapatkan itu. Karena enggak ada langsung dari saya, ya enggak? Enggak tahu kalau kamu sudah tahu. Ada keterangan, barang siapa membaca 2 ayat terakhir ini, laqad ja'akum fa in tawallaw, kalau dibaca pagi, dia tidak akan pernah mati sampai sore hari. Keren gak? Kalau dibaca sore hari, dia tidak akan pernah mati sampai keesokan hari. Lagi waca isu, gak kira mati sampai maghrib. Sih kurang jelas bahasanya. Lagi waca maghrib, gak kira mati sampai subuh, gak kira bongko kowe. Lah kon kan bongko rek, ya. Terus ustaz ngono wafat, ya. Sedo lah paling gak ya. Lagi kiai wafat gitu. Lah para wali alim ulama untuk ila ila rahmatillah. Lah awakmu bongko wis apik ya to. Nauzubillah, semoga naik lagi. Jadi kalau kita baca pagi, kita nggak akan mati sampai sore hari. Kalau kita baca sore hari, tidak akan mati sampai pagi hari. Kalau mati Pak, dipastikan nggak baca. Cerita guru saya begitu dulu di pondok. Lek anak sing mati, berarti dia memang tidak baca di sore harinya. Lek mati sore, dia nggak baca di pagi harinya. Kalau mati paginya, sorenya dipastikan nggak baca. Jadi ini ayat panjang Dan saya mendengar sendiri salah satu ceritanya Kiai Haji Maimun Zubair almarhum. Waktu itu ngisi pengajian di pondok saya di Lirboyo sana. Dan beliau besanan dengan Kiai saya di Lirboyo. Beliau juga menceritakan laqad ja'akum ini. Beliau cerita,
Alhamdulillah, beliau kira-kira waktu itu usia berapa ya? Tahun berapa beliau wafat ya? 2019 ya. Itu kira-kira di sana itu tahun 2004 atau 2003 lupa saya. Antara 2004 sampai 2006 lah kayaknya. Berarti berapa? Katakan 2006 paling terakhir. 16 berapa? Berarti sama 13 tahun sebelum beliau wafat. Ya, 2006 13. Itu perkiraan loh ya, enggak pastinya antara 2004 sampai 2006. Saya mengikuti betul itu, saya dengarkan betul ceramah beliau ketika akhir sana di pondok saya. Beliau menceritakan tentang keistimewaan ayat-ayat tertentu, salah satunya Laqad Ja'akum. Beliau cerita begini, alhamdulillah saya sudah sekitar 2-3 tahun ini saya sudah tidak baca ayat itu lagi. Kenapa? Saya sudah bosan hidup. Saya sudah tua. Saya sudah apa yang sudah tidak pernah saya dapatkan, semuanya sudah saya dapatkan. Saya hanya ingin kalau kapanpun dipanggil oleh Allah, saya siap, yang penting husnul khotimah. Saya mengikuti pengajiannya itu. Itu pun beliau meninggal sekira 13 tahun kemudian. Bayangin coba, keren nggak tuh ayat tuh? Wahabi, gak kira percaya. Kalau percaya bid'ah malah. Masuk neraka. Ini dire ono wong maca Laqad Ja'akum Rasul. Masuk neraka malah. Ya apa sih? Apa jangan-jangan ayat Al-Qur'an ini lebih buruk daripada sihir apa piye kok malah masuk neraka? Paham enggak? Paham enggak? Jangan-jangan ayat-ayat Al-Qur'an tertentu yang dikritik oleh mereka itu lebih buruk dari sihir. Sehingga pantas masuk neraka apa ngono? Ngono dah. Goblok apa pinter ngono kuwi? Saya nggak berani mengkafirkan mereka, membid'ahkan mereka, sebagai malah mereka menuduh kita bid'ah, menuduh kita ngarang-ngarang dan sebagainya. Ayo,